Assalamualaikum, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terserah nontonnya apa aja boleh, karena ini pembelajaran daring ya toh. Nah, hari ini Bu Nadia mau cerita tentang pedikur. Apa itu pedikur? Yuk kita lihat bareng-bareng PPT-nya ya. Nah, ini dia PowerPoint tentang perawatan kaki dan kuku yang disebut juga dengan pedicure. Tujuannya dari pedicure ini kurang lebih sama dengan manicure. Bedanya kalau manicure itu diambil dari kata-kata manus, yaitu tangan. Kalau pedicure diambil dari kata-kata padus atau kaki. Jadi tujuannya bisa kita lihat seperti gambar di layar ini. Tujuannya itu membuat kaki dan kuku kaki yang awalnya kurang cantik, yang awalnya rusak, yang awalnya kurang bagus menjadi lebih indah, cantik, sehat, bersih, dan lain sebagainya. Dari gambar A menuju gambar B, begitu ya. Nah, ini persis kan tujuannya. Selain itu, kita diharapkan juga bisa menjelaskan kelainan dan bentuk kuku, anatomi, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nanti PPT ini akan kita share juga ke kalian, jadi kalian bisa membaca dengan lebih detail, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, bentuk-bentuk kuku secara universal atau secara umum ada bentuk persegi atau kotak, bulat itu ujungnya melingkar, oval itu ujungnya seperti telur, dan yang paling menyeramkan ini yang bentuk runcing karena seperti vampir ya kan. Tapi memang ada manusia yang bentuknya ujung kukunya seperti bambu runcing. Itulah mengapa dikatakan sebagai bentuk yang runcing. Sebelum melakukan pedicure, kita diharuskan bisa melakukan diagnosis kaki. Lembar diagnosanya nanti akan kita share juga ke kalian, jadi nanti bisa dipelajari jenis kulit kaki itu seperti apa, bentuk kaki, bentuk jari, dan selanjutnya itu seperti apa detailnya. Ya, kemudian kita akan lanjut ke alat, bahan, kosmetika, dan lenan yang digunakan pada saat pedicure. Alat dan lenan. Alatnya standar, kurang lebih sama dengan manicure. Seperti ini ya. Bahan yang dipakai juga kurang lebih sama dengan manicure. Hanya saja pedicure ini dilakukan di kaki. Ada tisu, cotton bud, kapas, dan teman-temannya. Kosmetikanya seperti ini, lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di video yang terpisah. Oke? Langkah kerjanya lihat saja. Nanti di akhir video ini akan ada langkah kerja lengkap dari awal sampai akhir pelaksanaan pedicure. Pedicure bisa dimulai dengan perendaman kaki dengan air hangat dan juga cairan desinfektan untuk membunuh kuman. Setelah itu, kaki bisa disikat menggunakan sikat khusus untuk pedicure atau sikat khusus untuk kaki. Bulu-bulunya lembut, tapi biasanya ukurannya sedikit lebih besar daripada yang digunakan di tangan. Penyikatan kuku kaki bertujuan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang masih menempel di kaki. Setiap jari kaki dan juga ruas-ruas kaki disikat, bahkan hingga sampai bagian atas kaki. Penyikatan dilakukan satu arah ke kanan dan ke kiri, kemudian khusus untuk bagian atas kaki diarahkan menuju arah beautician. Pada bagian paha beautician sudah dipasang 2 hingga 3 lapis handuk yang nantinya akan digunakan untuk mengeringkan kaki klien. Salah satu kaki diangkat, kemudian ditata di atas paha dan dikeringkan dengan 2 atau 3 lapis handuk dengan cara meremas-remas dan menyerap air yang masih menempel di kaki menggunakan handuk. Kaki sisi satunya juga dikeringkan menggunakan handuk yang sama. Diremas-remas dan diserap airnya hingga benar-benar tidak ada air yang menempel di kaki. Alat atau wadah perendam kaki bisa ditaruh di samping kanan atau di samping kiri beautician terlebih dahulu.
Kita akan melanjutkan ke langkah kerja yang selanjutnya, yaitu diagnosa kaki. Diagnosa kaki ini perlu dilakukan agar kita mengetahui kondisi kaki klien kita. Misalnya kulitnya kering, atau kulitnya berminyak, atau bagaimana. Bisa jadi klien juga mengalami kelainan-kelainan pada kaki atau kelainan-kelainan pada kuku kaki. Di manicure set, kita bisa mengambil gunting kuku. Pemotongan kuku ini sebaiknya disesuaikan dengan bentuk ujung kuku. Untuk bentuk ujung kuku yang kotak, cara memotongnya adalah bagian tengah terlebih dahulu, baru kanan dan kirinya dirapikan. Sebaliknya, untuk kuku yang berbentuk ujungnya lancip atau runcing atau oval, dipotongnya bagian kanan dan kiri terlebih dahulu, baru ujungnya dirapikan. Pemotongan kuku tidak boleh terlalu pendek ya, agar nantinya tidak menyakitkan bagi jari-jari kita. Pemotongan dilakukan berhati-hati sampai selesai untuk semua jari kaki. Setelah potong kuku, kita akan mengikir kuku. Kikir kuku ada beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah kikir amplas atau emery board, kemudian ada juga kikir baja atau nail file. Fungsinya sama untuk menghaluskan potongan kuku. Yang dipakai beautician pada praktikum kali ini adalah nail file atau kikir baja. Kikirnya terbuat dari lempengan baja, bentuknya kecil dan agak panjang. Permukaannya kasar karena memiliki tujuan untuk menghaluskan permukaan kuku dan ujung-ujungnya kuku yang sudah kita potong tadi. Kegiatan ini harus dilakukan dengan hati-hati karena jika tidak bisa melukai bagian kuku atau bagian kaki klien. Apabila ada bagian yang kurang halus, teknik ini bisa kita ulangi lagi. Penghalusan kuku ini hanya diperuntukkan bagi kuku yang memiliki tekstur kaku, kuat, dan kokoh. Kalau kukunya rapuh dan mudah rusak, mudah pecah, sebaiknya melewatkan pengikiran kuku. Setelah pengikiran selesai, kita akan melanjutkan ke langkah kerja selanjutnya, yaitu aplikasi kosmetika cuticle softener atau penghalus kutikula, pelunak kutikula. Kosmetika ini digunakan di area U sekitar kuku. Nantinya kosmetika ini akan membantu kita mempermudah proses pelepasan sel-sel kulit mati di area U bagian kuku kita. Aplikasi kosmetik ini bisa menggunakan orange wood stick atau alat berupa kayu panjang, bentuknya stick begitu, dari kayu jeruk dan memiliki dua ujung yang berbeda. Ujungnya ada yang runcing dan ada yang irisan serong. Nah, alat ini fungsinya untuk meratakan cuticle massage cream atau cuticle softener atau pelunak kutikula. Agar kosmetikanya lebih meresap, bisa kita bantu dengan bantalan jari. Bantalan jari kita memutar-mutar di atas bagian kuku.
Kita lipat tisu kering sebagai alas pada bagian kuku kaki yang akan kita dorong. Tujuannya agar nanti baju beautician dan juga handuknya yang diletakkan di atas paha beautician tidak terkena sel kulit mati. Pengambilan kutikula atau sel kulit mati di area U pada bagian kuku bisa menggunakan beberapa alat. Yang pertama adalah gunting kutikula atau cuticle nipper. Alat ini bentuknya mirip sekali dengan gunting, tapi guntingnya kecil dan sangat tajam. Fungsinya untuk memotong kutikula yang berlebihan atau terlepas. Alat yang digunakan oleh beautician pada praktikum ini adalah cuticle knife atau pisau kutikula. Pisau kutikula ini bahannya dari stainless steel, ujungnya berbentuk pisau pipih. Nah, gunanya ini untuk melepaskan kutikula yang sudah dilunakkan menggunakan kosmetika pelunak kutikula. Biasa disebut dengan cuticle softener atau krim kutikula. Dalam melakukan teknik ini tidak boleh terlalu kuat atau bertenaga, karena dikhawatirkan pisau kutikula atau cuticle knife ini justru akan melukai kuku-kuku kita. Akibatnya, kuku kaki kita bisa berdarah atau bahkan mungkin menimbulkan infeksi. Jadi dalam proses ini kita harus sangat hati-hati. Pendorongan kutikula ini hanya boleh dilakukan ketika kutikula dianggap sudah benar-benar lunak dan bisa lepas dengan mudah hanya dengan didorong menggunakan alat kecil. Jadi tidak boleh dipaksa-paksa. Arah pendorongannya yaitu keluar menuju arah beautician. Kotoran sel kulit mati kita yang terangkat oleh pisau kutikula diharapkan dapat jatuh ke tisu basah, tisu kering yang kita pegang tadi agar tidak mengotori handuk dan juga baju yang dikenakan oleh beautician. Kutikula atau sel kulit mati yang masih menempel pada alat pisau kutikula dapat kita bersihkan menggunakan tisu kering tersebut. Jadi ketika kita berganti ke jari yang sebelahnya, alatnya sudah bersih. Kita dapat menggunakan selembar kapas dan memutar-mutarnya di bagian atas kuku kaki. Fungsinya untuk membersihkan kosmetika yang masih menempel di atas kuku kaki. Kosmetika selanjutnya yang akan digunakan adalah berupa massage oil. Massage oil ini fungsinya untuk melumasi tangan beautician dan juga kakinya klien agar tidak seret atau tidak sakit ketika proses massage atau pemijatan. Gerakan-gerakan ini bisa dimodifikasi dari 4 gerakan dasar pemijatan yang sama dengan pemijatan untuk wajah atau facial dan juga pemijatan untuk badan. Setiap ruas jari bisa diputar-putar terlebih dahulu dan juga ditarik keluar. Telapak kaki juga boleh dipijat untuk melancarkan peredaran darah.
dan juga memberi kesan rileks. Telapak kaki boleh digosok-gosok menggunakan keempat jari tangan beautician. Boleh juga sedikit dipukul-pukul untuk menimbulkan efek tekanan yang lebih keras. Gerakan-gerakan dasar dalam pemijatan sama dengan pemijatan untuk wajah dan badan, yaitu gerakan effleurage atau mengusap, kemudian petersage, mencubit atau meremas, tapotage, menepuk-nepuk, vibration, menggetar, dan juga friction atau gerakan melingkar. Setelah pemijatan, kosmetika lulur badan dapat diberikan, dioleskan di kaki, diratakan menggunakan tangan beautician untuk mengikat massage oil yang tadi masih menempel agar tidak terasa tidak nyaman di kaki. Jadi fungsinya selain untuk menghaluskan juga untuk membersihkan massage oil yang masih menempel. Kita gunakan wastafel basah yang tadi terlebih dahulu sudah direndam ke dalam air untuk membersihkan kosmetika berupa massage oil dan juga lulur badan. Terakhir, kita aplikasikan hand and body lotion sesuai dengan kondisi kulit dari hasil diagnosa kita tadi. Diratakan sampai semua bagian kaki terkena hand body lotion. Sekian.